Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik semua tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa 40 hari berlalu, adik-adik semua telah menyelesaikan KKN Angkatan 73 Pandemi COVID-19 tahun 2020. Semoga apa yang telah kalian berikan kepada masyarakat dan atas pengabdian kalian semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik semua, selanjutnya untuk menyelesaikan program KKN ini, adik-adik semua harus membuat laporan individu masing-masing pada sistem KKN. Agar tidak bingung, mari simak penjelasan dan video ini sampai habis. Cekidot. Oke adik-adik semua, pertama kita buka Chrome ya. Kita buka Chrome, open. Nah di sini kita ketikkan lp2m.radenpatah.ac.id. Kita enter ya. Kita enter, maka muncul di sini laman sebelah kanan atas itu ada mahasiswa ya. Klik. Nah di sini ada nomor individu dan masukkan password. Masukkan ini ya, dan masukkan password. Klik login. Oke, di sini ada dua menu ya, 04 dan 05. Nah 05 dan 06. Nah nilai KKN ini belum muncul karena kita belum membuat laporan. Jadi nilai ini akan muncul jika status laporan KKN Anda diterima. Nah jadi pertama kita masuk ke menu laporan. Oke, kita klik menu laporan ini ya, muncul. Nah oke, nah sekarang sebelum membahas mengupload laporan, kita lihat dulu pedoman KKN 73 ya pada menu laporan. Oke, saya akan lihatkan misalkan di sini laporan individu ya, laporan bagian laporan individu. Oke, laporan individu. Nah di sini adik-adik covernya seperti ini ya. Nah jadi adik-adik semua ini disesuaikan ya, KKN DR, KKN KS, KKN relawan wilayah disesuaikan ya. Ini sebagai contoh KKN DR ya. Ini covernya ya, ini covernya disesuaikan. Nah terus ada outline. Nah jadi laporan adik-adik semua itu ikuti outline ini, Nah sudah itu. Nah perhatikan di sini halaman pengesahan ya. Nah halaman pengesahan ini dikosongkan saja, nanti halaman pengesahan dari LP2M akan muncul jika status laporannya jika sudah mengupload laporan. Nah akan muncul tanda tangan jika laporan tersebut diterima. Jika belum diterima maka belum ada tanda tangan dan cap LP2M. Nah adik-adik semua, jadi di outline ini, halaman pengesahan ini dikosongkan, diganti halaman persetujuan DPL. Jadi diganti persetujuan DPL ya. Kita scroll contoh persetujuan DPL ya. Kita scroll. Nah di sini dilampirkan halaman persetujuan dosen pembimbing lapangan. Nah ditanda tangan oleh DPL. Nah jadi terkait outline ikuti di pedoman. Oke, nah ini pedomannya. Jadi ini pedoman KKN relawan ya. Nah jadi pengesahan ini gantikan halaman persetujuan DPL. Untuk pengesahan dari LP2M akan otomatis dari sistem. Jika laporannya diterima maka tanda tangan dan capnya akan muncul. Jika masih statusnya pengajuan dan perbaikan maka belum ada tanda tangan dan cap. Oke, sekarang kita kembali lagi ke menu laporan 05 ya. Nah, sekarang cari nama adik-adik di sini. Cari nama, misalnya sebagai contoh ini ya. Add laporan ya, diklik add laporan. Nah, di sini masukkan judul laporan adik-adik. Jadi, masukkan misalkan implementasi pendidikan karakter Limin Kota Madian ya. Misalkan Kota Madian.
Ini sebagai contoh judul ya, Sekota Madya Palembang. Nah, misalkan ini tidak cukup, adik-adik taruh di kolom 2, atau misalkan kolom 2 tidak cukup, taruh di kolom 3 ya. Nah, ini file PDF-nya yang sesuai ini outline-nya ya. Itu dijadikan PDF maksimal 1 MB. Jadi adik-adik semua harus di-press ya, di-press menjadi 1 MB yang sudah ada tanda tangan ya. Jadi halaman tulisannya diganti dengan persetujuan, harus ada tanda tangan DPL. Oke, di-choose ya kalau sudah siap. Kita upload, misalkan ini sebagai contoh ya, ini hanya sebagai contoh tes misalkan. Klik simpan. Nah, kita cek ya di sini, kita cek. Nah, di sini statusnya pengajuan ya. Nah, adik-adik bisa mereview ya, bahwa membuka file yang sudah diupload. Contohnya kita klik ya. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, kosong ya. Memang di sini saya contohkan kosong halamannya. Oke, kita back. Nah, di sini kalau statusnya pengajuan, ini pengesahan dari LP2M, review lembar pernyataan. Oke. Nah, ini nama adik-adik akan muncul di sini. Nah, ini judul yang kita inputkan tadi. Nah, jika statusnya masih pengajuan atau perbaikan, maka di sini ketua LP2M tanda tangan dan capnya kosong. Nah, kita back ya. Nah, jadi di sini untuk tanggal verifikasi dan tanggal tanda tangan itu dibiarkan saja, dia akan otomatis ya. Nah, nanti misalkan ini akan direview oleh tim LP2M, statusnya masih pengajuan. Oke adik-adik, sekarang kita coba klik nilai ya. Nah, nilai ini belum muncul ya, karena laporannya belum diterima. Nah, akan muncul kalau laporannya sudah diterima. Kita cek lagi di menu 05 ya, laporan. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah direview oleh tim LP2M, statusnya perbaikan. Nah, jika statusnya perbaikan, perhatikan catatannya. Nah, di sini kan ada catatan, belum ada tanda tangan DPL, silahkan diperbaiki. Oke, sekarang kita edit. Kita upload ulang dan perbaiki, masukkan tanda tangan DPL. Misalkan ini, misalkan ada yang diperbaiki. Nah, untuk tanggal verifikasi dan tanggal tanda tangan ini dibiarkan saja ya, karena ini sudah otomatis ya. Dari awal itu sudah ada tanggal verifikasi dan TTD-nya. Oke, nah sekarang kita misalkan ini sebagai contoh ya. Misalkan sudah kita perbaiki ya, kita upload ulang. Misalkan sudah diperbaiki, tanda tangan DPL sudah kita masukkan, kita upload ulang. Oke, maka kita simpan. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, di sini statusnya perbaikan sudah diperbaiki. Nah, maka tim LP2M akan mereview ulang ya. Oke, sekarang coba kita refresh ya. Misalkan sudah direview oleh tim LP2M, kita refresh F5 ya. Oke, nah sekarang statusnya diterima. Lihat catatannya, laporan diterima. Nah, ini lembar pengesahannya pasti sudah ada cap dan tanda tangan. Nah, ini sudah ada cap dan tanda tangan dari LP2M. Berarti status laporan adik-adik itu sudah diterima. Nah, adik-adik sekarang bisa melihat nilai KKN. Nah, di menu 06. Oke, nah di sini sudah muncul nilai KKN tapi masih E. Nah, jika dia masih E, otomatis berarti DPL-nya belum menginputkan nilai. Jadi adik-adik jangan khawatir, jangan bingung mengapa E. Jadi dia sudah disetel otomatis. Jika belum diinput oleh DPL, maka nilai mahasiswa itu dia otomatis E. Nah, jadi adik-adik semua tunggu nilai untuk diinput oleh DPL-nya. Oke adik-adik, coba kita refresh sekarang. Apakah sudah diinput oleh DPL masing-masing? Kita klik. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, ini pada kosong ya.
satu desa, kelurahan, kecamatan. Kalau kosong adik-adik semua harus diedit ya, diedit di datanya, nanti akan muncul di sini nama kelurahan, desa, atau kecamatan, kabupaten, provinsinya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.